Hai subscriber, ketemu lagi dengan saya di Lintas Perjalanan Channel. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya ya, agar saya dapat memberikan dan menyajikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Mungkin, kita sering mendengar dan melihat di berbagai media tentang Kutub Utara. Ya, Kutub Utara lebih populer dibandingkan Kutub Selatan karena memang lebih sering dieksplorasi dan diberitakan. Selain itu, kedekatan geografis dengan negara-negara maju membuatnya bukan lagi tempat yang penuh misteri. Sejatinya, Antartika, yang berada di Kutub Selatan, merupakan laboratorium alami raksasa untuk mempelajari bumi dan atmosfernya, serta perubahan lingkungan hidup secara global, termasuk perubahan yang berhubungan dengan kegiatan manusia. Antartika merupakan benua paling terpencil di dunia yang kontradiktif. Sangat cantik dan perawan, namun amat tidak bersahabat. Inilah tempat yang paling berbadai dan paling dingin di bumi, sekaligus paling rapuh dan sensitif, dengan curah hujannya paling rendah dibandingkan dengan benua manapun. Antarktika merupakan benua yang meliputi kutub selatan bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antarktika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Dengan luas 14 juta kilometer persegi atau 5,4 juta square mil, jadi Antarktika adalah benua terluas kelima setelah Rasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sebagai perbandingan, Antarktika hampir 2 kali ukuran Australia. Sekitar 98% dari Antarktika ditutupi oleh es dengan ketebalan rata-rata sekitar 2.200 meter. Es tersebut menjadikan Antarktika sebagai benua tertinggi di dunia, dengan ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Antarktika memiliki kelembaban rata-rata terendah, suhu rata-rata terendah di antara semua benua di bumi, benua tertandus, benua berangin terkencang, dan memiliki elevasi rata-rata tertinggi dari semua benua. Antarktika dianggap sebagai gurun, dengan curah hujan hanya 200 mm atau 8 inci, di sepanjang pantai dan jauh lebih sedikit di pedalaman. Tempat terdingin di muka bumi ini sebagian besar tertutup es sepanjang tahun mencapai minus 89 derajat Celcius atau minus 129 derajat Fahrenheit. Populasinya terkecil jauh di bawah yang lain, umumnya dihuni oleh para peneliti dan ilmuwan untuk batas waktu tertentu saja, sekitar 1.000 sampai 5.000 orang. Hanya organisme yang dapat hidup dan beradaptasi di suhu dingin termasuk berbagai jenis fungi, alga, bakteri, protista, tumbuhan. Selain itu hewan seperti penguin, nematoda, anjing laut, dan vegetasi yang ada hanya tundra. Legenda dan spekulasi tentang sebuah Terra Australis tanah selatan sudah ada sejak zaman kuno. Penemuan benua yang pertama kali diterima umum terjadi pada 1820 dan pendaratan yang pertama tercatat tahun 1821. Namun, peta yang dibuat Laksamana Piri Reis tahun 1513 memuat sebuah benua selatan yang diduga sebagai pantai Antarktika. Antarktika merupakan zona bebas, walaupun sampai saat ini masih ada beberapa negara di dunia yang mengajukan klaim kepemilikan wilayah di benua Antarktika tersebut. Berikut, 11 fakta unik yang mungkin tidak banyak Anda ketahui tentang Antarktika. Pertama, 53 juta tahun yang lalu, Antarktika begitu hangat hingga pohon kelapa tumbuh di sepanjang pantainya. Suhu di benua ini pernah di atas 20 derajat Celcius. Kedua, Antarktika adalah benua paling dingin, suhu di musim dingin bisa mencapai 73 derajat Celcius. Rekor suhu terdinginnya adalah pada tanggal 21 Juli tahun 1983 yang dicatat stasiun Vostok milik Rusia di benua tersebut, sekitar 89,2 derajat Celcius. Ketiga, 70% air tawar di planet bumi terdapat di lapisan es yang menutupi Antarktika. Di beberapa tempat, ketebalan es di Antarktika bisa mencapai 4 km. Jika es di Antarktika mencair, permukaan laut dunia akan naik 60-65 meter. Hanya kurang dari 2% saja wilayah Antarktika yang tidak tertutup es, termasuk McMurdo Dry Valleys yang disebut sebagai tempat terkering di dunia. Keempat, meskipun memiliki suhu ekstrim,
tercatat ada 1.150 spesies jamur yang telah diidentifikasi bertahan hidup di Antartika. Jamur dapat beradaptasi dengan sempurna pada suhu rendah yang ekstrim, serta siklus pembekuan dan pencairan terus-menerus dan berulang. Kelima, Antartika memiliki seluruh zona waktu yang ada di bumi. Semua garis bujur yang kita gunakan untuk menentukan zona waktu bertemu di kedua kutub, utara dan selatan. Keenam, puluhan ribu keluarga tinggal di lingkaran Arktik, yang juga menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna. Akan tetapi, tidak ada manusia yang menjadi penduduk asli Antartika. Penduduk aslinya hanyalah alga, bakteri, lumut, lumut kerak, 2 spesies tanaman bunga, dan segelintir spesies serangga. Ketujuh, penjelajah asal Norwegia, Roald Amundsen adalah manusia pertama yang mencapai kutub selatan. Dia meninggalkan penjelajah Inggris Robert Falcon Scott di belakang dan tiba di benua ini pada tanggal 14 Desember tahun 1911 dengan menancapkan bendera kebangsaannya di sana. Kedelapan, Antartika tidak masuk dalam wilayah negara manapun. Pada 1959 diadakan negosiasi antara 12 negara untuk menandatangani perjanjian Antartika yang isinya mendedikasikan benua ini untuk kegiatan penelitian perdamaian. Hingga hari ini, perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh 48 negara. Kesembilan, jika kutub utara dikelilingi benua Amerika, Asia, dan Eropa yang berpenduduk, Antartika dikelilingi Samudera Raya, dan merupakan daerah paling berbadai di planet bumi. Jika kutub utara sebenarnya adalah laut yang beku, kutub selatan merupakan daratan yang tertutup es. Kesepuluh, Antartika dijuluki benua yang berdenyut, kata Ensiklopedia Britannica, karena setiap tahunnya terjadi penumpukan dan penyusutan garis pantai terluar yang tertutup es. Pada puncaknya, bongkahan es dapat membentuk lepas pantai sejauh 1.600 km. Perluasan dan penyusutan ini terjadi 6 kali lipat pada bongkahan es di Arktik, sehingga Antartika jauh lebih berpengaruh terhadap cuaca global. Dan yang terakhir, di saat seluruh bagian dunia berperang melawan penyebaran virus yang begitu cepat, di Antartika setidaknya hingga hari ini, belum ditemukan satu pun kasus infeksi. Oleh karenanya, benua ini disebut sebagai tempat teraman di dunia. Virus corona sempat hampir memasuki Antartika ketika terdeteksi terjadi penyebaran virus di kapal-kapal pesiar terakhir musim ini di akhir Maret. Kurang lebih 60% penumpang di dalamnya sudah tertular COVID-19. Namun virus tersebut tidak berhasil mencapai garis pantai yang beku. Kondisi benua ini yang diselimuti es membantu memutuskan persebaran virus ini ke dataran wilayahnya. Sejak awal tahun ini, stasiun-stasiun penelitian milik berbagai negara itu telah memberlakukan pelarangan wisata atau kunjungan dari para turis Antartika pun dikunci atau lockdown untuk mencegah terjadinya penyebaran. Alhasil, banyak rencana kunjungan yang harus dibatalkan. Oke guys, itulah 11 fakta unik dan menarik tentang Antartika atau yang kita sebut Kutub Selatan. Dan jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya ya. Thank you guys.